Asesmen autentik. Asesmen merupakan suatu kegiatan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang dilakukan atau diketahui oleh peserta didik. Pengertian dari asesmen autentik menurut John Muller adalah suatu bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas dunia nyata yang mendemonstrasikan penerapan bermakna dari pengetahuan dan keterampilan penting. Penilaian ini adalah penilaian yang bisa mengintegrasi pelajaran yang ada di sekolah dengan kehidupan nyata. Penilaian autentik dan penilaian tradisional. Penilaian tradisional mengacu pada pengukuran pilihan ganda, mengisi bagian yang kosong, benar salah, mencocokkan, dan lain-lain. Siswa memilih jawaban atau mengingat informasi untuk menyelesaikan penilaian ini. Kurikulum mendorong penilaian. Guru tidak disarankan untuk mengajar hingga ujian dan tes dibuat oleh guru. Berdasarkan prakteknya sebagai berikut. Yang pertama, misi sekolah. Yang kedua, untuk menjadi warga negara yang produktif. Yang ketiga, sekolah mengajarkan pengetahuan dan keterampilan ini. Yang keempat, menentukan apakah berhasil. Penilaian autentik. Penilaian yang mengacu pada pemberian tugas yang berarti di dunia nyata. Maksudnya yaitu penilaian ini mendorong kurikulum, artinya guru pertama-tama menentukan tugas yang akan dilakukan siswa untuk menunjukkan penguasaan mereka, dan kemudian kurikulum dikembangkan yang akan memungkinkan siswa untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, yang akan mencakup perolehan pengetahuan dan keterampilan penting. Ini telah disebut sebagai perencanaan mundur. Tabel perbedaan asesmen tradisional dan autentik. Sebenarnya seorang guru tidak harus memilih antara asesmen tradisional dan autentik. Mungkin beberapa campuran dari keduanya akan membantu memenuhi kebutuhan. Untuk mengembangkan contoh konyolnya, jika harus memilih supir dari antara orang yang lulus ujian SIM tetapi gagal dalam porsi tertulis, atau seseorang yang gagal dalam porsi mengemudi tetapi lulus bagian tertulis. Tentunya kita lebih memilih pengemudi yang melewati kedua bagian tersebut. Saya akan merasa lebih nyaman mengetahui bahwa sopir saya memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang mengemudi dan dapat menerapkan pengetahuan itu dalam konteks nyata, yang dapat ditunjukkan melalui penilaian autentik. Penilaian tradisional memilih respon atau tanggapan, sedangkan penilaian autentik melakukan tugas. Pada penilaian tradisional, siswa biasanya diberi beberapa pilihan, misalnya A, B, C, D, benar atau salah, yang mana yang cocok dengan itu, dan diminta untuk memilih jawaban yang benar. Sebaliknya, penilaian autentik meminta siswa untuk menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks, yang biasanya mewakili penerapan yang lebih bermakna. Penilaian tradisional dibuat secara perlahan, sedangkan penilaian autentik dibuat untuk kehidupan nyata. Tidak terlalu sering dalam kehidupan di luar sekolah, kita diminta untuk memilih dari 4 alternatif untuk menunjukkan kemahiran kita dalam sesuatu. Tes menawarkan alat penilaian yang dibuat-buat ini untuk meningkatkan berapa kali Anda dapat diminta untuk menunjukkan kemahiran dalam waktu singkat. Lebih umum dalam kehidupan seperti dalam penilaian autentik, kita diminta untuk menunjukkan kemahiran dengan melakukan sesuatu. Penilaian tradisional mengingat, sedangkan penilaian autentik mengaplikasikan. Asesmen tradisional yang dirancang dengan baik dapat secara efektif menentukan apakah siswa telah memperoleh suatu badan pengetahuan atau tidak. Jadi seperti yang disebutkan di atas, tes dapat berfungsi sebagai pelengkap yang bagus untuk penilaian autentik dalam portofolio penilaian guru. Lebih jauh lagi, kita sering diminta untuk mengingat dan mengenali fakta dan ide serta proporsi dalam hidup. Jadi tes agak autentik dalam pengertian itu. Namun, demonstrasi ingatan dan pengakuan pada tes biasanya jauh lebih tidak mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya kita ketahui dan dapat lakukan daripada ketika kita diminta untuk membangun produk atau kinerja dari fakta, ide, dan proporsi. Penilaian autentik sering meminta siswa untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari secara substansial, dan siswa juga menciptakan makna baru dalam proses tersebut. Lalu selanjutnya, penilaian tradisional terstruktur guru, sedangkan penilaian autentik terstruktur siswa. Saat menyelesaikan penilaian tradisional, apa yang dapat dan akan ditunjukkan oleh siswa telah disusun dengan cermat oleh orang yang mengembangkan tes.
Dapat dipahami bahwa perhatian siswa akan difokuskan pada dan terbatas pada apa yang ada di tes. Sebaliknya, penilaian otentik memungkinkan lebih banyak pilihan dan konstruksi siswa dalam menentukan apa yang disajikan sebagai bentuk kemahiran. Bahkan ketika siswa tidak dapat memilih topik atau format mereka sendiri, biasanya ada beberapa cara dapat diterima untuk membangun sebuah produk atau pertunjukan. Jelas, penilaian yang dikontrol lebih cermat oleh guru menawarkan keuntungan dan kerugian. Demikian pula, lebih banyak tugas berstruktur siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan saat memilih dan merancang penilaian. Yang terakhir, penilaian tradisional bukti tidak langsung, penilaian autentik bukti langsung. Bahkan jika pertanyaan pilihan ganda meminta siswa untuk menganalisis atau menerapkan fakta ke situasi baru daripada hanya mengingat fakta, dan siswa memilih jawabannya benar, apa yang sekarang Anda ketahui tentang siswa itu? Apakah siswa itu beruntung dan memilih jawaban yang benar? Pemikiran apa yang membuat siswa memilih jawaban itu? Kami benar-benar tidak tahu. Paling-paling kita dapat membuat beberapa kesimpulan tentang apa yang siswa itu mungkin ketahui dan mungkin dapat lakukan dengan pengetahuan itu. Buktinya sangat tidak langsung, terutama untuk klaim penerapan yang berarti dalam situasi dunia nyata yang kompleks. Penilaian otentik di sisi lain menawarkan bukti penerapan dan konstruksi pengetahuan yang lebih langsung. Mengapa menggunakan penilaian otentik? 1. Merupakan ukuran langsung. Maksudnya di sini adalah siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan saja, tetapi bagaimana cara mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam dunia nyata. Jadi, penilaian juga harus dapat terlihat bahwa apakah siswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari ataupun belum. 2. Menangkap sifat konstruktif pembelajaran. Maksudnya, bahwa penilaian tidak hanya begitu saja meminta siswa mengulang informasi yang dia dapatkan, tetapi diminta menunjukkan bahwa mereka telah akurat membangun makna tentang apa yang telah diajarkan. 3. Mengintegrasikan pengajaran pembelajaran dan penilaian. Tugas otentik digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan sebagai wahana atau wadah pembelajaran. Jadi, seperti terdapat permasalahan yang diberikan oleh guru, siswa diminta untuk mengembangkan solusinya. Kemudian, pengembangan solusi itu menjadi penilaian otentik. Yang keempat, memberikan banyak jalur ke demonstrasi. Penilaian yang memiliki banyak variasi yang dapat bermanfaat untuk prospek ke depan dapat digunakan agar kita lebih mudah melihat sejauh mana pemahaman dari para siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan penilaian otentik. Langkah pertama, identifikasi standar. Hal ini untuk mengetahui bahwa siswa harus mengetahui apa dan apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi standar. Langkah yang kedua yaitu pilih tugas otentik. Apa yang telah menunjukkan bahwa siswa telah memenuhi standar ini sehingga perlu merancang tugas. Langkah yang ketiga, identifikasi kriteria tugas. Agar kita tahu seperti apa kinerja yang baik, maka perlu mengidentifikasikan dan mencari ciri-ciri yang baik dari kinerja tersebut. Langkah yang keempat yaitu membuat rubrik. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan oleh siswa, apakah telah sesuai atau tidak. Ia lanjut, standar merupakan deskripsi tentang apa yang siswa harus ketahui dan mampu lakukan. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum guru mengajar, maka harus ditentukan terlebih dahulu standar apa saja yang harus siswa ketahui dan standar apa saja yang dapat atau mampu siswa lakukan. Dimensi standar ada dua, yaitu luasnya cakupan, di mana dapat dilihat di gambar sebelah kanan, ada segitiga terbalik atau piramida terbalik. Nah, jika semakin ke atas, maka
cakupannya akan semakin luas. Jika semakin ke bawah, maka cakupannya akan semakin sempit. Seperti pernyataan misi atau tugas dan pencapaian. Pernyataan misi atau tugas adalah biasanya itu ditentukan oleh sekolah. Misal, sekolah A ingin siswanya agar memiliki intelektual dan memiliki karakter. Memiliki karakter yang baik, misal seperti itu. Kemudian pencapaiannya, maka aspek-aspek apa saja yang ingin diberikan agar tercapai pernyataan misi atau tugas tersebut tadi. Kemudian jika standar dan tujuan lebih ke siswa. Lanjut, dimensi yang kedua adalah kelayakan, pengukuran, dan observasi. Nah, dapat dilihat lagi di gambar bahwa pernyataan misi atau tugas dan pencapaian itu tidak dapat diukur. Dan kemudian standar dan tujuan dapat diukur. Kenapa dapat diukur? Karena standar dan tujuan dapat diobservasi oleh guru. Seperti itu. Lanjut, ada jenis standar. Nah, ada 3. Yang pertama adalah standar isi, yaitu pernyataan yang menjelaskan apa yang siswa harus ketahui atau mampu lakukan dalam konten disiplin ilmu tertentu, atau bisa juga di persimpangan dari 2 atau lebih disiplin ilmu. Contoh, siswa dapat menjelaskan konsep pada suatu mata pelajaran. Misal pada biologi, maka siswa dapat menjelaskan konsep bioteknologi misal. Kemudian ada standar proses, yaitu pernyataan yang menggambarkan keterampilan yang harus dikembangkan siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran. Contohnya, siswa menemukan dan mengevaluasi informasi yang relevan atau sesuai. Kemudian, standar nilai, yaitu pernyataan yang menggambarkan sikap siswa yang ingin guru kembangkan terhadap pembelajaran. Misal, siswa menghargai keragaman pendapat atau perspektif. Lanjut, berikut adalah salah satu contoh penilaian autentik pada standar penilaian. Contohnya pada materi biologi genetika. Bisa dilihat standar isinya terdapat 7, yang mana di standar isi lebih memfokuskan kepada aspek kognitif. Dan diharapkan di standar isi siswa dapat memahami konsep suatu materi. Lanjut, terdapat standar proses, yaitu tentukan ide-ide penting dalam teks, berkolaborasi dalam kegiatan kelompok, dengan berpartisipasi dalam diskusi kelompok, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, berikut adalah standar proses. Jadi standar proses lebih memfokuskan kepada tugas yang akan dilakukan oleh siswa. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.